Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan dari kilas balik 14 tahun yang lalu dalam Kastil Aurus Dunia Matahari Elbaf. Seperti yang kita tahu, di sana ada Raja Harald yang sedang mengamuk karena tubuhnya dikendalikan oleh Imu dari jarak jauh. Setelah sang raja itu menerima segel laut dalam dan menjadi kesatria suci, Imu memang bisa mengendalikannya sesuka hati. Di sana, Raja Harald telah mengalahkan banyak sekali prajurit raksasa Elbaf karena mereka semua tidak mampu menahan kekuatannya yang sangat luar biasa. Secara normal saja, Harald memang sudah sangat kuat. Apalagi ditambah dengan peningkatan kekuatan dari Imu, maka dia menjadi jauh lebih hebat lagi. Sementara itu, Loki sedang berada di ruangan harta. Dia ke sana untuk memakan buah iblis legendaris Elbaf yang tersimpan di dalam peti harta karun misterius. Loki hendak melakukan hal tersebut bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena dia disuruh oleh Raja Harald. Menurut sang raja itu, jika Loki mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf, maka Loki berpeluang untuk bisa menghentikan amukannya. Tapi ketika Loki memasuki ruangan harta, palu Ragnar yang juga tersimpan di sana dengan cepat langsung menyerang Loki. Mau tidak mau, Loki pun bertarung melawan palu tersebut. Ternyata, alasan mengapa belum ada orang yang berhasil mengambil buah iblis legendaris yang ada di ruangan harta itu karena buah iblis tersebut dilindungi oleh palu Ragnar. Jadi tak heran, Ragnar langsung menyerang Loki. Dia akan menyerang siapa saja yang masuk ke ruangan harta. Ragnar ini bukan palu biasa. Palu itu mengandung kekuatan buah iblis Zoan mitologi karena bisa berubah menjadi seekor tupai yang unik. Kemungkinan besar buah iblis Ragnar adalah Ratatoskr yang merupakan makhluk tupai dari mitologi Nordik. Dari cerita mitologi, tupai itu memiliki kekuatan besar, kecepatan pergerakan luar biasa, dan kemampuan yang menarik. Memang masih belum jelas apa saja kemampuan Ratatoskr dalam cerita One Piece. Tapi yang pasti, kekuatan buah iblis Zoan mitologi itu bisa dianggap sangat hebat, sehingga Ragnar yang aslinya hanya sebuah palu bisa hidup dan melindungi buah iblis legendaris di dalam ruangan harta itu. Pertanyaannya saat ini, siapa yang membuat palu Ragnar bisa mendapatkan kekuatan buah iblis? Untuk melakukan hal semacam itu diperlukan metode sains tingkat tinggi. Kalau Vegapunk tentu tidak mungkin, karena dia baru menemukan metode memasukkan buah iblis ke dalam senjata saat dia sudah bekerja dengan pemerintah dunia. Jadi untuk palu Ragnar ini pasti dilakukan oleh seseorang di masa lalu ketika kerajaan kuno masih ada, sebab kerajaan kuno memang memiliki teknologi maju. Bahkan penemuan-penemuan Vegapunk itu sebagian besar terinspirasi dari teknologi kerajaan kuno dulu. Ragnar adalah palu milik salah satu raksasa terkuat di Elbaf pada zaman itu. Berhubung Elbaf dan kerajaan kuno memiliki hubungan yang baik, maka ada ilmuwan jenius dari kerajaan kuno yang memberi Ragnar kekuatan buah iblis agar palu tersebut menjadi semakin kuat dan bahkan menjadi hidup. Keterkaitan antara kerajaan kuno dan Pulau Elbaf memang sudah ada sejak dulu. Tak heran Dewa Nika dan Joy Boy juga memiliki suatu koneksi dengan Pulau Elbaf. Bahkan Nika dianggap sebagai sosok dewa penyelamat oleh para warga Elbaf. Keterkaitan Luffy sang dewa matahari Nika dan Loki sang raksasa terkuat Elbaf juga menjadi semakin erat, yang mana kemungkinan mereka menjadi rekan atau aliansi semakin besar. Kembali ke cerita kilas balik 14 tahun yang lalu. Sementara Loki masih bertarung melawan Ragnar di bagian lain Kastil Aurus, amukan raja terus berlangsung. Shanks dan Gaban yang telah datang ke sana pun bertarung menghadapinya. Nah, sebagai kesatria suci, Harald kini telah mendapatkan kekuatan regenerasi. Melihat itu, membuat Gaban menceritakan bahwa dia tahu cara untuk menghadapi para pengguna kekuatan tersebut. Mereka harus diserang dengan teknik yang dilapisi dengan Haushaku Haki, agar mereka merasakan sakit dan regenerasinya pun menjadi melambat. Kemudian, serangan dengan Haushaku Haki itu harus dilakukan berulang kali, sampai pada akhirnya mereka tidak bisa bertarung lagi. Jadi, kekuatan regenerasi pun ada batasnya. Nah, jika terus diserang dengan Haushaku Haki, maka regenerasi itu akan terus melambat sampai pada akhirnya mencapai batas. Jika sudah mencapai batasnya, kesatria suci itu bisa dikalahkan. Mengapa Gaban bisa tahu dengan detail soal ini? Karena pada masa lalu, setelah insiden God Valley, bajak laut Roger sering bertarung menghadapi kesatria suci. Pada saat itu, kesatria suci mendatangi mereka untuk menculik Shanks yang masih kecil, sehingga bajak laut Roger pun melawan mereka semua. Dalam setiap pertarungan melawan kesatria suci, pihak bajak laut Roger selalu berhasil menang. Kekuatan dari Roger dan para krunya memang sangat luar biasa, sehingga wajar jika kesatria suci tak akan mampu melawan mereka. Ini adalah fakta yang cukup menarik, karena ternyata dulu ada momen-momen di mana para kesatria suci memburu bajak laut Roger demi merebut kembali Shanks yang merupakan anak Garling. Garling rupanya masih tidak rela jika salah satu anaknya dibawa oleh bajak laut Roger. Meski Shanks sudah ada di tangan pemerintah dunia, tapi mereka tetap berusaha mendapatkan Shanks. Sepertinya pihak pemerintah dunia
sudah tahu bahwa Shanks memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang terjadi, anak itu harus segera direbut kembali. Setelah menceritakan soal itu, Gaban dan Shanks pun lanjut melawan Harald di dalam kastil Aurorus. Ini adalah pertarungan yang sulit bagi mereka karena Harald bukanlah kesatria suci biasa. Kekuatannya sebagai Raja Elbaf jauh lebih besar daripada kesatria suci yang lain. Meski pada masa lalu Gaban dan kawan-kawan sudah sering mengalahkan kesatria suci, tapi tak ada satupun dari mereka yang sekuat Raja Harald. Setelah itu, ruangan harta akan ditampilkan kembali. Di sana, Loki masih bertarung melawan Ragnar dalam duel yang sengit. Setelah pertarungan berjalan cukup lama, keduanya pun sama-sama kelelahan. Dalam pertarungan ini, palu biasa yang menjadi senjata Loki pada masa itu patah dalam pertarungan. Kemudian, palu Ragnar pun tiba-tiba berubah menjadi tupai dan berhenti menyerang Loki. Dia menerima dan mengakui kemampuan Loki, sehingga dia mengizinkan Loki untuk memakan buah iblis legendaris yang selama ini dia lindungi itu. Setelah Loki mengonsumsi buah iblis legendaris tersebut, tangan Loki langsung berubah menjadi seperti cakar makhluk tertentu. Namun perubahan Loki hanya ditampilkan berupa siluet saja. Jadi dalam chapter terbaru ini, yang terungkap baru kekuatan buah iblis palu Ragnar saja. Sedangkan kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Loki namanya masih dirahasiakan. Sementara itu, Shanks dan Gaban terus melawan Harald. Namun mereka berdua tidak bisa mengalahkan sang raja tersebut, sebab Haushoku Haki milik Harald terlalu kuat untuk mereka hadapi. Perlu diingat bahwa ini adalah kilas balik 14 tahun yang lalu. Saat itu Shanks masih sangat muda, sehingga kekuatannya tentu belum sehebat dirinya yang sekarang ini. Dan untuk Gaban juga sudah melewati masa-masa primanya, karena masa prima Gaban adalah ketika bajak laut Roger masih aktif. Jadi wajar memang jika mereka berdua tidak bisa menghentikan Harald yang dikendalikan oleh Imo. Di sana, Harald juga telah menghabisi semua prajurit raksasa yang ada di sana, kecuali Jarul yang walau sudah kalah tapi masih berhasil bertahan hidup. Tak lama berselang, Loki pun datang dan mengambil alih pertarungan melawan Harald. Di sini, Loki sudah memakai kekuatan buah iblis legendaris yang baru saja dia konsumsi. Namun, adegan pertarungannya melawan Harald hanya akan diperlihatkan siluetnya saja. Selain Loki, palu Ragnar juga ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Ada momen-momen di mana palu Ragnar digunakan oleh Loki untuk menyerang Harald, dan ada juga momen-momen di mana palu Ragnar menyerang atas kehendaknya sendiri karena memang dia memiliki kesadaran sendiri untuk bertarung berkat kekuatan buah iblis mitologi Zoan yang ada dalam palu tersebut. Setelah pertarungan berlangsung selama beberapa waktu, Loki membuktikan bahwa dia memang sangat kuat. Buah iblis legendaris Elbaf benar-benar cocok dikonsumsi olehnya, karena dalam waktu singkat saja, dia sudah bisa memakai kekuatan buah iblis tersebut dengan cukup baik. Dia bisa membuat Raja Harald terdesak dengan mendaratkan serangan-serangan yang besar. Pada akhirnya, Harald mendapatkan kembali kesadarannya dan dapat mengendalikan tubuhnya kembali. Dalam momen ini, dia pun memberi Loki kesempatan untuk menghabisinya. Sebenarnya Loki tidak mau menghabisi Raja Harald di sana. Walau Loki ini berpenampilan sangar dan seringkali bersikap kasar, tapi dia termasuk orang yang baik hati. Dia sangat peduli kepada ayahnya itu. Hanya saja Raja Harald justru memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Sebab jika Loki tidak menghabisinya, Harald bisa dikendalikan lagi oleh Imo dan berbuat hal-hal yang jauh lebih buruk dari sekarang ini. Maka Loki terpaksa melakukan apa yang diminta oleh ayahnya itu. Loki dan Ragnar segera melancarkan serangan secara bersamaan, di mana Loki menggunakan Haushoku Haki dan Ragnar memakai elemen petir. Kombinasi serangan mereka pun sukses mengalahkan Harald. Sang Raja Elbaf itu akhirnya kehilangan nyawa di kastil Aurus. Inilah cerita sebenarnya tentang kematian Raja Harald dan juga alasan Loki memakan buah iblis legendaris Elbaf. Cerita ini tidak diketahui oleh banyak warga Elbaf, sehingga mereka semua salah paham tentang perbuatan Loki. Di sini urutan power scale-nya sudah mulai terlihat. Dulu Harald pernah bertarung melawan X-Back dan hasilnya hampir seimbang. Harald memang sempat terpental, tapi itu karena dia mengalah sebab X-Back buru-buru ingin menyelamatkan istri dan anaknya yang ada di God Valley. Harald juga adalah orang yang sangat diakui oleh X-Back. Bahkan X-Back selalu berusaha merekrutnya, meski sudah berkali-kali ditolak. Dari sini jelas bahwa Harald memang salah satu orang terkuat di era itu. Dulu ketika Rox di Xebec dikendalikan oleh Imo dan berubah menjadi iblis, diperlukan gabungan kekuatan Gaban dan Roger untuk bisa mengalahkannya. Nah, di kastil Aurus ini, Shanks dan Gaban tidak bisa mengalahkan Harald yang dikendalikan oleh Imo, sehingga posisinya Harald lebih kuat daripada Shanks dan Gaban. Namun mengejutkannya, Loki yang telah memakan buah iblis legendaris Elbaf bersama dengan palu Ragnar berhasil mengalahkan Raja Harald. Dengan begitu, kekuatan Loki setelah memakan buah iblis itu lebih kuat dari sang Gaban maupun Harald itu sendiri. Ini benar-benar peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Yang mana berarti buah iblis legendaris itu memang benar-benar sangat hebat. Loki yang tadinya tidak berdaya melawan Harald, seketika langsung bisa mengalahkan sang raja itu. Ini sepertinya titik balik di mana Shanks merasa harus berlatih semakin serius lagi. Kalau untuk Gaban, dia memang sudah tua. Dia sudah melewati masa primanya, sehingga wajar dia kalah. Namun Shanks, dia masih sangat muda. Dia masih belum mencapai masa primanya, sehingga jika dia berlatih, masih ada gerbang besar yang terbuka untuknya meningkatkan kekuatan. Perlu diingat lagi bahwa momen Loki mengalahkan Raja Harald ini adalah 14 tahun yang lalu, sedangkan momen di mana Shanks
Shanks mengalahkan Loki adalah 6 tahun yang lalu. Jadi di situ ada jarak 8 tahun. Nah, dalam kurun waktu 8 tahun itulah Shanks berlatih dengan sangat keras sehingga akhirnya dia bisa mengalahkan Loki dan membawanya kembali ke Elbaf. Kemudian Loki pun diikat dengan rantai di dunia bawah. Setelah mengalahkan Loki itulah Shanks diakui sebagai Yonko karena memang Shanks baru menjadi Yonko sekitar 6 tahun yang lalu. Tentu Loki 6 tahun lalu itu lebih kuat daripada Loki 14 tahun yang lalu. Dia pasti sudah menguasai kemampuan buah iblisnya dengan sangat baik dan juga semakin ahli dalam menggunakan palu Ragnar. Meski begitu, Shanks tetap bisa mengalahkannya. Dari kisah masa lalu ini semakin menegaskan bahwa para generasi baru akan melampaui orang-orang di generasi lama. Dulu Zebek cukup seimbang melawan Harald yang mana bisa dikatakan mereka hampir setara. Roger dan Garp harus bekerja sama untuk mengalahkan Zebek. Sedangkan Loki yang telah memakan buah iblis legendaris Elbaf, dia seorang diri bisa mengalahkan Harald. Jadi bisa dibilang Loki setelah memakan buah iblis itu telah melampaui para legenda seperti Roger, Garp, bahkan Zebek. Di saat yang bersamaan, Shanks juga sudah melampaui para legenda itu karena dialah yang berhasil mengalahkan Loki yang sedang mengamuk. Sejak dulu, Roger dan kawan-kawan pasti sudah yakin bahwa Shanks akan menjadi sosok yang kuat melampaui mereka semua. Karena itulah mereka berusaha untuk terus melindungi Shanks meski banyak kesatria suci yang mencoba merebutnya kembali. Shanks di tangan pemerintah dunia akan sangat berbahaya, tapi jika Shanks di tangan bajak laut akan bagus untuk masa depan dunia. Roger mempercayakan itu semua kepada Shanks. Begitulah kurang lebih power scale yang dijelaskan dalam kilas balik ini. Selain itu, cukup penasaran juga mengapa Jarul dan Gaban tidak menceritakan soal ini kepada para warga Elbaf. Padahal mereka ada di Kastil Aurus saat insiden itu berlangsung. Kemungkinan besar Loki sendiri yang melarang Jarul dan Gaban menceritakan itu, agar dia tetap bisa menjaga nama baik ayahnya itu. Loki rela dianggap jahat daripada orang-orang tahu bahwa Harald dengan naifnya dikendalikan oleh pemerintah dunia dan mengamuk tak terkendali. Tentu akan sangat memalukan bagi reputasi seorang raja jika para warga tahu bahwa sang raja malah dibodohi dan dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Harus diakui bahwa tindakan Raja Harald bekerja sama dengan pemerintah dunia adalah langkah yang bodoh. Padahal sudah jelas bahwa pemerintah dunia itu jahat, tapi tetap saja percaya kepada mereka. Mungkin yang membuat Harald melakukan tindakan itu karena dia terkejut dengan kematian Rox di Zebek. Harald tahu bahwa Zebek adalah sosok yang sangat kuat, tapi dia bisa dikalahkan dan dihabisi oleh pemerintah dunia. Jadi dalam pikiran Harald, orang sekuat Zebek saja tidak berdaya di hadapan pemerintah dunia. Jadi memang mustahil untuk mengalahkan mereka. Dengan begitu, tak ada pilihan lain selain bekerja sama. Chapter kali ini benar-benar menarik karena semakin terbukti bahwa Loki memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf dan mendapatkan Ragnar sebagai senjatanya, yang mana palu Ragnar ini juga ternyata pemilik kekuatan buah iblis Zoan mitologi yang juga sangat kuat. Terungkap juga bahwa pada masa 14 tahun yang lalu ini, Loki masih lebih kuat daripada Shanks. Tapi si rambut merah itu masih terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga dalam duel melawan Loki 6 tahun yang lalu, dia berhasil keluar sebagai pemenang. Latihan memang adalah aspek penting dalam cerita One Piece ini. Luffy yang latihan selama 2 tahun saja, kekuatannya bisa meningkat drastis. Apalagi Shanks yang terus berlatih dan mengasah diri selama 6 tahun. Tentu kekuatannya akan jauh meningkat drastis. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!